Bab 1247, Buah Asal Naga Phoenix. Kelompok Xiao yang terkejut setelah mendengar kata-kata Ziyan ini. Mereka mengikuti matanya dan melihat ke arah tempat dia menatap. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah hutan tak berujung. Tidak ada tanda yang tidak biasa sedikit pun di tempat itu. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Mustahil bagi Ziyan untuk tiba-tiba memiliki perasaan seperti itu. Yang terakhir adalah naga Fate kuno. Lupakan dia, kemungkinan bahkan Yao Lao tidak benar-benar memahami keberadaan misterius semacam itu. Adapun pemanggilan misterius semacam itu yang Ziyan sebutkan, itu mungkin hanya sesuatu yang dia sendiri bisa rasakan. Apa yang harus kita lakukan? Suara auman binatang ajaib di dalam hutan kuno ini menjadi semakin dekat satu sama lain. Tampaknya cukup banyak ahli yang tertarik ke tempat ini. Dokter peri kecil memandang Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia melirik Ziyan, yang matanya tetap terkunci di bagian dalam hutan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk dengan keras dan berbicara dengan suara yang dalam, "Ayo pergi dan melihatnya. Karena kita telah memasuki Gunung Harta Karun, kita secara alami harus menyaksikan harta karun sejati." Para pencari harta karun lainnya tidak memiliki penghalang kekuatan naga. Tidak mudah bagi mereka untuk berhasil masuk. Kami masih memiliki waktu yang cukup. Senyum muncul di wajah kecil Ziyan, yang telah menatap terus-menerus setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke bagian dalam hutan. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Aura binatang ajaib di hutan di belakang danau tidak diragukan lagi, bahkan lebih ganas daripada yang ada di luar. Bahkan ada beberapa aura yang menyebabkan kelompok Xiao Yan mengungkapkan ekspresi serius. Beruntung ada kekuatan naga Ziyan sebagai pencegah. Meskipun aura itu juga merasakan kelompok Xiao Yan, jelas bahwa mereka secara bertahap mundur setelah ragu-ragu. Dalam ingatan mereka, pemilik naga semacam ini mungkin adalah keberadaan yang sangat merepotkan. Yang terbaik adalah menghindari memprovokasi mereka jika mereka bisa. Tentu saja, binatang buas yang tetap berada di dalam hutan kuno ini untuk waktu yang tidak diketahui, gagal merasakan bahwa pemilik kekuatan naga ini hanyalah seorang anak naga kekosongan kuno. Namun demikian, kelompok Xiao Yan beruntung tidak menemui banyak halangan di dalam wilayah hutan yang dalam ini di mana bahaya mengintai di mana-mana. Oleh karena itu, setelah bolak-balik selama hampir 10 menit, kecepatan kelompok mereka perlahan berkurang. Aura di sekitarnya telah benar-benar menghilang. Dokter peri kecil tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mereka melangkah ke wilayah tertentu dan dia dengan lembut berkomentar. Ekspresi Xiao yang sedikit berubah setelah mendengar ini. Setelah merasakan tempat itu sebentar, dia memang menemukan bahwa aura mengerikan yang dia rasakan sebelumnya telah benar-benar menghilang. Apa yang terjadi? Tianhuo Zunze juga mengerutkan kening. Ekspresi hati-hati juga muncul di wajahnya. Jika seseorang ceroboh di tempat ini, kemungkinan besar seseorang hanya bisa selamanya tinggal di tempat ini sebagai pupuk untuk obatnya. Tidak perlu khawatir. Tempat ini sudah menjadi pusat hutan kuno. Ziyan berkata dengan lembut. Matanya terfokus dengan penuh perhatian pada tempat yang tidak jauh di depan. Tempat itu adalah tanah datar. Tidak ada yang aneh di rerumputan hijau subur itu. Ini menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit bertanya-tanya. Apakah ini tempat yang memanggil Ziyan? Ziyan melayang turun dari cabang pohon dan dia perlahan mengambil alih selusin langkah di tanah. Setelah itu, wajah kecilnya menjadi serius saat dia mengulurkan tangan kecilnya. Tepat ketika tangan kecilnya bersentuhan dengan ruang kosong setengah kaki dari tanah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana. Kelompok Xiao Yan melihat cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul. Beberapa kejutan melintas di mata mereka. Cahaya keemasan ini berubah menjadi bentuk mangkuk terbalik. Bagian bawah dan atas berbentuk bulat. Ukurannya berdiameter lebih dari 100 kaki.
Meskipun cahaya keemasan menyilaukan, itu ditutupi oleh banyak pohon yang bertumpuk. Kecuali ada yang dekat, jika tidak, mustahil untuk menemukannya. Apa ini? Kelompok Xiao Yan juga muncul di samping Ziyan. Mereka melihat penghalang cahaya keemasan di depan dan ekspresi serius menutupi mata mereka. Mereka bisa merasakan semacam tekanan dari penghalang cahaya keemasan misterius ini. Tekanan semacam ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa bahkan jika mereka semua bergandengan tangan, kemungkinan mereka tidak akan mampu menembus penghalang cahaya keemasan yang aneh ini. Ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya binatang ajaib dengan kekuatan yang sangat besar ketika masih hidup yang dapat membentuk penghalang roh binatang seperti itu dan hanya dapat melakukannya ketika ia akan mati. Tangan kecil Ziyan dengan lembut menggosok cahaya penghalang. Semacam kesedihan samar hadir di wajahnya. Xiao Yan terdiam. Karena benda ini memanggil Ziyan, itu berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini kemungkinan besar berasal dari suku naga Fight kuno. Ada yang salah. Ziyan menyentuh penghalang cahaya. Wajah kecilnya tiba-tiba berubah saat dia berkata, penghalang spiritual binatang buas ini tidak hanya memiliki aroma naga Fight kuno tetapi sepertinya ada sedikit aroma surga setan Phoenix. Namun, aroma semacam ini jauh lebih murni daripada suku Heaven Demon Phoenix saat ini. Kelompok Xiao Yan saling memandang setelah mendengar ini. Mungkinkah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix kuno juga mati di tempat ini? Tidakkah kamu tahu jika kamu membuka dan melihatnya? Xiong San di sampingnya menggosok kepalanya dan berkata, Ziyan mengangguk sedikit. Karena dia datang ke sini, dia harus masuk dan melihatnya. Segera, dia menggigit jarinya yang halus. Setetes darah kuning keemasan muncul. Dia meletakkan jarinya dengan lembut ke penghalang spiritual binatang sebelum menggambar tanda darah kuning keemasan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sama yang dapat membuka penghalang spiritual binatang semacam ini. Mengikuti penggambaran tanda darah kuning keemasan, titik di mana tanda itu berfluktuasi dengan cepat. Segera, penghalang cahaya keemasan berdesir dan garis retakan cahaya keemasan perlahan robek dan terbentuk. Ayo pergi, Ziyan melambaikan tangannya saat melihat ini. Dia mengambil langkah. Setelah ragu-ragu sejenak, kelompok Xiao Yan di belakangnya juga mengikuti. Setelah orang terakhir memasuki penghalang spiritual binatang, cahaya keemasan itu berfluktuasi sekali lagi dan garis retak dengan cepat menghilang. Kelompok Xiao Yan merasa terpesona saat mereka melangkah ke penghalang spiritual binatang. Hutan hijau subur menghilang hampir seketika. Sebuah dataran terpencil menggantikannya. Ukuran dataran ini cukup besar. Itu ditutupi dengan pasir merah cerah yang tampak seolah-olah telah diwarnai dengan darah segar. Kadang-kadang akan ada beberapa warna debu batu putih pucat di tengah kemerahan cerah. Ketika mereka melihat jauh, semua orang menemukan bahwa ada altar batu kuno berukuran 1000 kaki yang terletak di tengah dataran. Tekanan yang hadir samar-samar meresap dari altar, menyebabkan Douqi di dalam tubuh kelompok Xiao Yan menjadi lamban. Sungguh tekanan yang menakutkan. Kelompok Xiao Yan saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan dari mata pihak lain. Tekanan saja bisa menyebabkan mereka berada dalam kondisi seperti itu. Seberapa menakutkan pemilik tekanan itu, mata Ziyan langsung terkunci ke altar batu besar itu saat dia memasuki tempat ini. Dia merenung sejenak sebelum jari-jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Setelah itu, dia terbang menuju altar. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak terpengaruh oleh tekanan semacam ini. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti ketika mereka melihat aksi Ziyan ini. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mendarat di atas altar batu besar. Perasaan kuno menerkam ke arah mereka setelah kontak dekat dengan altar batu besar ini. Hal ini menyebabkan kelompok Xiao Yan mengatur ulang emosi mereka. Kelompok Xiao Yan berdiri di tengah altar. Melihat ke atas dari tempat ini, mereka bisa melihat tangga batu hijau yang memanjang ke ujung. Mata Ziyan terkejut saat dia melihat ujung tangga batu.
Perasaan memanggil itu tampaknya semakin kuat. Hah! Zian dengan lembut menghembuskan napas. Wajahnya yang kecil juga menjadi sangat muram. Kakinya menginjak tanah dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menaiki tangga batu dengan cara seperti kilat sebelum muncul di ujung altar. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Ketika mereka tiba di depan altar, mereka akhirnya melihat wajah terkejut luar biasa Zian. Matanya melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ada platform batu emas ungu di tengah altar. Sebuah alur besar setengah kaki hadir di atas tangga batu. Pada saat ini, bibit pohon kecil mulai tumbuh dari dalam platform batu. Bibit pohon hanya setebal ibu jari tetapi berkelok-kelok seperti naga besar. Bagian atas bibit pohon kecil ini tergantung buah. Buah ini seukuran telapak tangan. Itu berwarna emas dan ungu. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang dapat menemukan bahwa separuh emas itu berputar dan berputar, tampak seperti versi naga Fate kuno yang menyusut. Separuh ungu lainnya menari dengan sayap terbentang seekor Phoenix. Betul sekali. Itu memang surga setan Phoenix. Meskipun ini sedikit berbeda dari gambar yang dilihat Xiao Yan tetapi bentuk keseluruhannya masih bisa dikenali oleh Xiao Yan. Buah yang dibentuk oleh naga Fate kuno dan Phoenix setan surga. Kelompok Xiao Yan saling melirik setelah melihat buah yang sangat misterius ini. Mereka semua mengalami kerugian. Bahkan dengan Xiao Yan kemampuan untuk mengenali obat, dia belum pernah mendengar bahwa sebenarnya ada harta yang begitu unik di dunia ini. Sepertinya tekanan dipancarkan dari dalam buah. Dokter peri kecil berkomentar dengan lembut. Suaranya juga mengandung ketidakpercayaan. Hati Xiao Yan juga bergetar saat mendengar ini. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa tekanan yang menembus tempat ini memang dipancarkan dari dalam buah naga Phoenix ini yang memiliki penampilan luar yang sangat aneh. Ini adalah buah asal naga Phoenix, hanya ada di dalam beberapa buku kuno suku naga kuno. Phoenix itu juga bukan Phoenix setan surga. Sebaliknya, itu adalah leluhur mereka. Phoenix surga kuno. Buah jenis ini membutuhkan penyerapan kekuatan hidup dari naga Fate kuno dan Phoenix surga kuno untuk mendapatkan 10% peluang untuk dilahirkan. Bahkan dalam catatan naga Fate kuno, buah asal naga Phoenix ini hanya muncul 5 kali saja. Ini ke-6 kalinya. Mata Zian terkejut saat dia melihat buah asal naga Phoenix yang benar-benar hanya ada dalam legenda. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh. Dia berdiri di puncak altar dan menatap dataran luas dari atas. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa warna putih pucat di tengah lumpur merah cerah secara samar-samar menggambarkan naga yang sangat besar dan kerangka Heaven Phoenix. Naga Fate kuno dan Phoenix surga kuno benar-benar mati bersama di tempat ini. Bab 1248, Huang Xuan. Kerangka besar itu terhubung dengan kepala yang satu menyentuh ekor yang lain, secara kebetulan membentuk lingkaran melingkar yang mengelilingi dataran ini. Altar batu yang sangat besar ini secara kebetulan berada di tengah lingkaran ini. Sementara mata Zian mengamati tulang di bawah dengan kaget, kelompok Xiao Yan juga memperhatikan hal ini. Segera, mereka menghirup udara dingin yang dalam. Suara mereka mulai dipancarkan satu demi satu. Naga kekosongan kuno. Phoenix surga kuno. Binatang ajaib pamungkas yang pada dasarnya hanya ada dalam legenda telah benar-benar muncul di tempat seperti ini. Meskipun mereka hanya satu set tulang, itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang terguncang. Tidak heran buah asal naga Phoenix lahir. Naga Fate kuno dan Phoenix surgawi kuno benar-benar mati di sini. Gumam Xiao Yan. Naga kekosongan kuno dan Phoenix surgawi kuno adalah semua eksistensi pamungkas dalam dunia binatang ajaib. Namun, keduanya benar-benar tidak ada bandingannya. Mereka akan bertarung dimanapun mereka bertemu. Saya pikir mereka berdua akhirnya mati di tempat ini karena cedera setelah mengalami pertempuran besar. Zian membuka mulutnya dan berkata, namun, kekuatan hidup Phoenix surgawi kuno jelas lebih rendah daripada naga Fate kuno.
Kalau tidak, aura Heaven Phoenix harus menjadi yang dominan di penghalang spiritual binatang ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia melihat ke arah Zian dan bertanya, "Apa yang kamu rencanakan sekarang?" Buah asal naga Phoenix yang disebut ini jelas merupakan hal yang sangat penting. Itu adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar oleh Xiao Yan terlepas dari pengalamannya. Karenanya, dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Aku pasti harus membawa buah asal naga Phoenix ini. Jika tidak, jika Heaven Demon Phoenix mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan Phoenix. Pada saat itu, suku naga Void kuno akan terancam. Wajah kecil Zian tampak muram saat dia berbicara. Ekspresi Xiao Yan juga menjadi serius saat mendengar ini. Dia jelas berhubungan buruk dengan suku Heaven Demon Phoenix. Semakin kuat kekuatan yang terakhir, semakin tidak menguntungkan baginya. Ambil cepat, Zian mengangguk. Dia dengan cepat berbalik dan hendak bertindak ketika ekspresi di wajahnya berubah. Dia merasakan riak intens yang tiba-tiba terbentuk di ruang ini. Segera setelah itu, banyak aura memasukinya pada saat yang bersamaan. Perubahan tak terduga ini secara alami juga dirasakan oleh kelompok Xiao Yan. Segera, mata mereka mengikuti sumber fluktuasi dan melirik. Hati mereka tenggelam. Sebuah garis retak sedang robek terbuka pada penghalang spiritual binatang. Segera, sekelompok orang menyerbu dengan ganas. Jika seseorang melihat mereka dengan hati-hati, mereka secara mengejutkan adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix, Feng Qing'er dan yang lainnya, yang telah menerobos masuk ke tempat ini, menyapu mata mereka yang agak kehilangan di sekitar mereka. Setelah itu, mata mereka berhenti di altar di tengah dataran. Karena mereka saat ini sedang tinggi di udara, mereka dapat segera melihat buah aneh yang mempesona di altar. Ekspresi mereka segera menjadi membosankan. Buah asal naga Phoenix. Kesunyian berlangsung sesaat sebelum teriakan yang dipenuhi dengan kejutan luar biasa tiba-tiba bergema di tempat itu. Ekspresi pria berambut putih di samping Feng Qing'er tiba-tiba berubah setelah mendengar teriakan ini. Matanya terkejut ketika dia melihat ke atas altar. Ekspresi panas yang sangat liar dan keras melonjak ke matanya. Setelah mendengar teriakan Feng Qing'er, wajah kecil Zian menjadi dingin saat dia menarik tangannya. Mencoba untuk mengeluarkan buah asal naga Phoenix membutuhkan prosedur yang rumit. Jika mereka tidak mengusir tamu yang tidak diinginkan ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengeluarkan buah dengan tenang. Hah! Xiao Yan juga menghembuskan napas dengan lembut. Matanya menatap kelompok yang menerobos masuk dan dengan lembut berkata, "Bersiaplah untuk bertarung." Hati Xiao yang jelas menyadari bahwa karena kelompok Feng Qing'er juga telah mengenali buah asal naga Phoenix, mereka pasti tidak akan mudah menyerah. Pertempuran berdarah pun tak terhindarkan. Semua orang juga perlahan mengangguk ketika mereka mendengar ini. Xiong San menggosok tinjunya yang besar, membuka mulutnya dan tertawa galak, "Sudahlah. Mungkin karena garis keturunan di tubuh saya, tetapi saya yang lama juga melihat rekan-rekan burung ini sebagai hal yang sangat tidak menyenangkan. Xiao Yan, segera bawa orang-orangmu dan tinggalkan altar. Kalau tidak, kalian semua akan dimakamkan di sini hari ini." Mata Feng Qing'er dingin dan tajam saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan meliriknya sebelum benar-benar mengabaikannya. Matanya menyapu kelompok pihak lain dan tanpa sadar sedikit mengernyit. Kelompok mereka ini tidak hanya memiliki Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion tapi ada juga pemimpin suku dari suku Great Earth Tiger dan suku Silver Moon Wolf yang pernah ditemui Xiao Yan di puncak gunung saat itu. Kedua orang ini juga asli 2 bintang Dou Zone. Selain itu, selain 2 orang ini, ada juga pria berambut putih dan sesepuh berjubah hitam. Xiao Yan sudah bertemu yang pertama dan baru saja menemukan yang terakhir. Namun, kekuatan tetua ini jelas cukup kuat. Aura tersembunyi itu sepertinya tidak lebih lemah dari orang lain. Dengan cara ini,
Hanya kelompok mereka yang akan memiliki 5 ahli kelas Douzun. Formasi ini bisa dibilang menakutkan. 5 Douzuns. Xiao Yan menggosok jarinya dengan lembut. Dia menghitung sedikit sebelum menghela nafas lega. Formasi ini memang cukup kuat, tetapi jika pihaknya menambahkan Sky Demon Puppet dan 10 boneka yang baru saja diperolehnya, mereka akan dapat memblokir 6 Douzuns. Meskipun pihak lain masih memiliki cukup banyak ahli di puncak kelas Douzong, mereka tidak dianggap kelas berat. Gadis kecil, nada bicaramu benar-benar arogan. Jika Anda ingin merebut sesuatu, Anda harus terlebih dahulu melewati saya yang sudah tua ini. Xiong San tertawa galak. Dia mengeluarkan raungan ke arah langit dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Dalam sekejap, dia telah menjadi pria besar setinggi 10 meter. Sebuah awar ganas menyebar segera, menyebabkan beberapa ahli di bawah kelas Douzun memiliki sedikit perubahan ekspresi. Jadi itu beruang naga kuno. Anda sebenarnya berani bertindak arogan dengan hanya mengandalkan sedikit garis keturunan naga. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria berambut putih itu melirik Xiong San yang besar dan tertawa dingin. Bagaimana dengan ini? Suara dingin itu baru saja terdengar ketika dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze melangkah maju bersama. Mereka muncul di udara jauh dari altar. Aura luas dan perkasa berada di puncak kelas bintang 3 Douzun menyapu tanpa menahan diri, menyebabkan seluruh ruang ini sedikit berfluktuasi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pihak kita tidak memiliki Douzuns? Melihat ini, Lei Zunze tertawa dingin. Dia melangkah maju bersama dengan para pemimpin suku macan bumi besar dan suku serigala bulan perak. Aura megah menyebar dengan cara tanpa kompromi. Dalam sekejap, suasana seluruh tempat ini menjadi sangat tegang. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia melirik aura ganas dari kelompok Lei Zunze. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan wayang setan langit emas gelap muncul. Dia kemudian melambaikan tangannya lagi. 10 boneka setan bumi muncul di udara. Cahaya emas dan perak saling bersilangan, menyebabkan mata seseorang merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk. Ke-11 boneka baru saja muncul ketika wajah kelompok Lei Zunze tanpa sadar sedikit berkedut. Kekuatan 10 boneka adalah sesuatu yang mereka saksikan secara pribadi sebelum memasuki sisa-sisa. Kombinasi dari 10 boneka itu bisa melawan bintang 2 Douzun. Hari ini, aku akan melihat siapa yang bisa merebut benda itu dari altar ini. Sosok Xiao Yan perlahan naik ke udara. Api ungu coklat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Segera, itu berkumpul di udara di atasnya dan membentuk naga api besar. Raungan naga api mengguncang seluruh tempat. Ekspresi Feng Qing'er sedikit berubah ketika dia merasakan aura kuat yang luar biasa dari Xiao Yan. Dia menggertakkan giginya. Ada keengganan untuk menerima ini di matanya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, yang terakhir benar-benar tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, yang terakhir telah melemparkannya jauh di belakangnya. Gelombang demi gelombang aura yang luas dan perkasa menyebar di langit. Aura hampir 10 elit Douzuns meletus pada saat yang sama. Adegan spektakuler ini menyebabkan beberapa ahli Wind Lightning Pavilion tercengang. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Mata sedingin es pria berambut putih itu menatap Xiao Yan di udara. Melihat dari segi aura saja, pihak mereka jelas agak dirugikan. Kelompok Xiao Yan mungkin tidak besar jumlahnya, tetapi semua aura mereka cukup kuat. Sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Penatua Huang Xuan, sepertinya kami hanya bisa mengundangmu untuk campur tangan kali ini. Pria berambut putih itu menghirup udara dalam-dalam. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah pria tua berjubah hitam, yang pada akhirnya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan berbicara dengan hormat. Iya, penatua jubah hitam itu mengangguk dengan lembut. Matanya melihat ke arah puncak altar yang jauh. Matanya yang dalam itu berisi panas berapi-api yang melompat ke dalam.
Dia bergumam, buah asal naga Phoenix. Keke, sepertinya surga benar-benar ingin memberkati suku kita. Kami benar-benar telah bertemu item misterius yang legendaris di tempat seperti itu. Pria tua berjubah hitam itu perlahan maju beberapa langkah setelah tawanya terdengar. Setelah dia melangkah maju, aura agung yang tidak jelas tiba-tiba melonjak. Pada saat dia mengambil langkah keempat, auranya benar-benar telah menembus ke tingkat bintang 5 Dozon. Generasi yang lebih muda, aku yang lama masih bisa membiarkan kalian semua pergi hidup-hidup jika kamu pergi sekarang. Suara samar lelaki tua berjubah hitam itu seperti guntur langit yang marah. Itu mengguncang seluruh ruang ini sampai bergetar. Dozon bintang 5. Kelompok Xiaoyan memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka menatap sesepuh berjubah hitam ini. Hati mereka sedikit tenggelam. Tanpa diduga, lelaki tua yang tampak tidak mencolok ini sebenarnya adalah yang terkuat di antara mereka yang berasal dari kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Tidak heran kalau Feng Qing'er memiliki kepercayaan diri seperti itu. Orang tua ini telah bersembunyi sangat dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tianhuo Zunze sedikit mengernyit. Matanya melihat ke arah Xiaoyan. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Dozun sangat besar. Huang Xuan ini telah membalikkan situasi hanya dengan mengungkapkan dirinya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita harus menghancurkan benda misterius semacam ini, kita tidak boleh meninggalkannya untuk mereka. Xiaoyan tertawa dingin dan berkata, selain itu, hanya bintang 5 Dozun tidak memiliki kualifikasi untuk memaksaku kembali. Kalimat terakhir Xiaoyan tidak disembunyikan dengan cara apapun. Itu langsung menyebar dengan ditemani oleh angin liar. Teman keras kepala. Kalau begitu, tetap di sini. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Pohon mati itu seperti wajahnya secara bertahap berubah menjadi sangat dingin. Dengan kekuatan bintang 5 Dozun, itu cukup baginya untuk mengabaikan semua orang yang hadir. Meskipun dia tidak ingin bertarung, pihak lain tidak bisa menyalahkannya karena kejam karena mereka menolak untuk menerima tawaran baiknya. Serang, jangan biarkan siapapun dari mereka hidup-hidup. Suara padat lelaki tua berjubah hitam telah menyebabkan seluruh tempat ini dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Bab 1249, Jiwa Leluhur Surga Phoenix. Mata kelompok Le Zunze segera mengungkapkan kilatan sengit ketika mereka mendengar kata-kata padat dari lelaki tua berjubah hitam itu. Serahkan lelaki tua berjubah hitam itu ke wayang setan langit. Rasa dingin juga melonjak di mata Xiaoyan. Orang yang paling merepotkan untuk dihadapi di pihak lain adalah lelaki tua berjubah hitam itu. Selama mereka menaklukkannya, yang lain tidak perlu khawatir. Xiaoyan membentuk segel tangan misterius setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spiritual di antara alisnya juga menyebar. Mengikuti penyebaran kekuatan spiritualnya, 10 boneka iblis bumi di udara juga menggeser langkah mereka. Dalam sekejap mata, formasi yang telah ditampilkan di luar aula besar sebelumnya sekali lagi terbentuk. Formasi semacam ini sangat misterius. Itu bisa untuk sementara menambah kekuatan boneka lain ke boneka di tengah formasi. Untungnya, Xiaoyan juga berhasil mendapatkan rahasia formasi semacam ini ketika dia mendapatkan kendali atas boneka-boneka ini. Karenanya, dia tidak panik saat menggunakannya. Hah! Sebuah tangisan terpancar dari dalam tenggorokan Xiaoyan. Wayang setan langit bergerak dan bergegas ke formasi. Segera, cahaya perak terang melonjak keluar dari dalam 10 boneka dan terus mengalir menuju boneka setan langit di antara mereka. Menyerang! Ekspresi tetua berjubah hitam tanpa sadar tenggelam saat melihat tindakan Xiaoyan ini. Ia juga sempat menyaksikan keunikan formasi wayang ini sebelumnya. Segera, dia mengeluarkan teriakan tajam. Le Zunze dan yang lainnya juga mengangguk berat setelah mendengar ini. Kaki mereka menginjak tanah dan tubuh mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas menuju altar. Dalam sekejap, suara angin yang bergemuruh terus bergema di seluruh tempat ini.
Kamu harus terlebih dahulu melewati aku yang lama jika kamu ingin merebut sesuatu. Xiongsan melolong marah ketika dia melihat semua orang bergegas mendekat dengan cara yang mengejutkan. Dia menginjakkan kakinya di tanah dan tanah bergetar pada saat ini. Dikabarkan bahwa beruang naga memiliki kemampuan untuk menghancurkan gunung dan membelah tanah. Izinkan saya yang lama untuk mencicipinya hari ini. Kepala harimau bumi besar tertawa dingin ketika raungan harimau yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Segera, tubuhnya langsung berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju Xiongsan. Perhatikan ayahmu yang meledak ini, kepalamu dengan pukulan. Ekspresi ganas muncul di wajah Xiongsan. Dia mengepalkan tinjunya yang besar. Setelah itu menjadi seperti tank yang mengamuk yang bertabrakan dengan kepala Great Earth Tiger tanpa mundur. Segera, angin yang menakutkan menyapu seperti badai. Serahkan Lei Zunze itu padaku. Dokter peri kecil melihat pertempuran besar yang intens yang segera meletus. Matanya yang cantik juga melihat ke arah Lei Zunze yang menyerbu dengan cahaya kilat yang terang. Dia mengeluarkan tangisan lembut dan tubuhnya yang indah keluar. Setelah itu, dia menghentikan Lei Zunze di udara. Tangannya melambai dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. Serahkan kepala suku serigala bulan perak itu padaku. Xiao Yan, orang dari suku Heaven Demon Phoenix itu akan ditinggalkan untuk kau tangani. Tianhuo Zunze juga bergerak. Dia langsung memblokir elit suku bulan perak Do Uzun. Aura yang luas dan perkasa menyebar dan secara langsung menyebabkan ekspresi orang-orang di belakang berubah. Xiao Yan juga sedikit mengangguk saat dia melihat medan pertempuran yang terbentuk dengan cepat. Dia melirik pria berambut putih yang sedang berjalan di udara. Senyum dingin muncul di wajahnya. King Er, kamu seharusnya merasakan keanehan tempat ini, bukan? Pria tua berjubah hitam itu menyapukan pandangannya ke seluruh area sebelum tiba-tiba menoleh dan berbicara ke arah Feng King Er. Mata Feng King Er sedikit berkedip. Dia merasakan sedikit sebelum kegembiraan muncul di matanya. Dia mengangguk cepat dan berkata, Elder, yakinlah. Serahkan padaku. Ya, apakah kita bisa berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix akan tergantung padamu. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan bergegas keluar seperti burung besar. Aura perkasa dari bintang 5 Do Uzun benar-benar meletus pada saat ini. Langit dan daratan berubah karenanya. Cahaya terang melonjak dan dituangkan ke tubuh wayang setan langit. Menyusul penuangan energi yang begitu besar, warna emas gelap dari wayang setan langit tanpa sadar menjadi lebih dalam. Mengaum! Raungan rendah yang kering tiba-tiba dipancarkan dari tenggorokan wayang setan langit setelah sinar terakhir dari cahaya perak mengalir ke tubuhnya. Mata kosong miliknya itu telah diresapi oleh cahaya keemasan. Ini mengangkat kepalanya dan melihat sesepuh berjubah hitam bergegas. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang kosong ini segera hancur menjadi tak terhitung jumlah garis retak hitam gelap. 10 boneka setan bumi di belakang telah berubah menjadi warna logam biasa pada saat ini. Jelas, semua energi mereka telah terkuras. Boneka belaka sebenarnya juga berpikir untuk menghentikan aku yang lama. Pria tua berjubah hitam itu tertawa dingin ketika dia melihat boneka setan langit yang telah berubah menjadi cahaya keemasan. Tinjunya terkepal dan dia melemparkan pukulan tanpa gerakan mewah. Dentang! Keduanya bertabrakan dengan ledakan. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Beberapa ahli kelas Douzong segera merasakan tenggorokan mereka menjadi manis. Ekspresi terkejut dengan cepat menutupi wajah mereka. Ini hanyalah gelombang remanen dari pertempuran. Namun, mereka sudah tidak mampu menanggungnya. Pertarungan di level ini benar-benar terlalu menakutkan. Kedua tinju bertabrakan. Tubuh tetua berjubah hitam itu bergetar. Dia melihat ke Sky Demon Puppet yang mundur 2 langkah. Matanya sangat suram. Meskipun dia bisa menekan boneka ini,
kekuatan menakutkan yang terakhir menyebabkan dia diam-diam terkejut. Boneka sebenarnya bisa mencapai level ini. Bagaimana tidak bisa dipercaya? Selama pria tua berjubah hitam dan boneka setan langit terlibat dalam pertempuran besar yang mengguncang bumi, pria berambut putih juga muncul di udara di atas altar. Matanya seram saat dia menatap Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa artinya selalu ada seseorang yang lebih besar. Kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda. Pria berambut putih itu melangkah di udara. Aura ganas menyebar di langit. Dari kelihatannya kekuatannya, dia sebenarnya adalah bintang 2 Douzun. Dia memang 1 bintang lebih kuat dari Xiaoyan. Pria berambut putih itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya setelah tawa keras terdengar. Cahaya keemasan terang melonjak. Segel tinju cahaya keemasan yang berukuran ratusan kaki terbentuk dalam mode seperti kilat. Setelah itu, ia membawa kesombongan yang tak tertandingi dan bergegas menuju Xiaoyan di altar seperti halilintar. Suara rendah dan dalam dari udara yang diledakkan terpisah dipancarkan kemanapun tinju itu lewat. Pukulan tiran Phoenix surgawi. Tubuh Xiaoyan bergerak saat dia melihat tinju menakutkan yang datang dari langit. Dia juga muncul di udara. Segel dengan cepat diganti dengan tangannya. Jejak telapak tangan juga muncul dengan kecepatan seperti kilat, membalikkan segel tanah. Segel telapak tangan yang cerah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu, tiba-tiba bergegas keluar dan bertabrakan dengan keras dengan kepalan cahaya keemasan pria berambut putih itu. Segera, badai yang menakutkan menyapu di tengah ledakan hebat. Bang! Angin menyebar. Bahu Xiaoyan hanya bergetar sebelum dia menyelesaikan kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya ke arah pria berambut putih di langit dan berbicara dengan lemah. Saya tidak memenuhi syarat untuk mendominasi. Anda juga tidak memenuhi syarat. Hei, aku hanya akan melihat seberapa keras mulutmu saat aku mengalahkanmu nanti. Pria berambut putih itu tertawa dingin. Kilatan tajam melintas di matanya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Phoenix menyebar. Sayap Phoenix mengepak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat berlipat ganda. Itu muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Teknik tinju sombong dicurahkan tanpa ditahan. Kilatan dingin berkedip di mata Xiaoyan ketika dihadapkan dengan serangan seperti pria berambut putih itu. Douqi yang luas dan perkasa dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Api ungu coklat itu seperti pakaian api di permukaan tubuhnya. Setiap kali pria berambut putih melepaskan serangan sengit, itu akan diterima dengan paksa olehnya dengan metode langsung yang paling langsung. Douzun bintang 2 saja masih tidak memiliki kualifikasi untuk memaksa Xiaoyan mundur. Bang bang bang! 2 sosok di langit secara langsung memulai pertempuran fisik yang paling intens dan kejam. Tinju bertemu daging. Angin yang menakutkan akan menyebabkan udara di sekitarnya runtuh selama setiap pertukaran. Suara angin deras yang tajam terus muncul tanpa henti. Wajah pria berambut putih itu berangsur-angsur menjadi serius setelah pertarungan yang sangat biadab ini. Tubuhnya yang sebenarnya adalah Heaven Demon Phoenix dan dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Namun, Xiaoyan tidak merasa tidak nyaman saat bertabrakan dengannya. Sebaliknya, Xiaoyan menjadi semakin garang saat dia bertarung. Seolah-olah kekuatan tubuh fisik yang terakhir tidak kalah dengannya. Saya tidak percaya bahwa Anda, manusia biasa, benar-benar berani bersaing dengan saya, surga setan Phoenix, dalam hal kekuatan tubuh fisik. Sebuah keganasan melintas di mata pria berambut putih itu. Angin telapak tangannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Xiaoyan masih tidak mundur dalam menghadapi serangan sengit dari pria berambut putih ini. Matanya juga mengambil kesempatan untuk terus menyapu sekelilingnya ketika mereka bertukar pukulan. Matanya tiba-tiba mengeras sesaat kemudian. Tempat di mana Xiaoyan mata menjadi fokus adalah tempat Feng Qing'er berada. Pada saat ini, dia menggigit jarinya dan meneteskan tetesan darah segar ungu samar darinya. Segera,
Darah ditangguhkan di depannya. Wajah Feng Qing'er muram saat dia melihat darahnya. Jarinya diwarnai dengan itu. Setelah itu, ia mulai menggambar dengan lembut di depannya. Sesaat kemudian, simbol misterius muncul di langit. Saat simbol ini muncul, seolah-olah ada teriakan Phoenix samar yang bergema di seluruh tempat ini. Teriakan Phoenix ini mungkin sangat samar tetapi menyebabkan jiwa kelompok Xiao Yan bergetar hebat ketika jatuh ke telinga mereka. Menggunakan darah sebagai kontrak sebagai segel, memanggil jiwa leluhur, Feng Qing'er dengan hormat berlutut di langit. Setelah kata-katanya terdengar, simbol itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya ini mengalir turun dari langit sebelum perlahan-lahan mendarat di dataran merah cerah. Bang! Tanah tiba-tiba bergetar pada saat ini. Segera, semua orang terkejut melihat bahwa tulang Heaven Phoenix di dataran sebenarnya mulai bergerak perlahan pada saat ini. Dengan goyangan tulang-tulang ini, aura sunyi yang berasal dari zaman kuno mulai tiba-tiba menyebar. Dou Qi yang beredar di dalam tubuh kelompok Xiao Yan tiba-tiba mulai sangat lamban. Ini adalah kekuatan remanen dari Phoenix surga kuno. Wajah kelompok Xiao Yan segera berubah setelah merasakan kekuatan besar dari aura ini. Tidak perlu memberi isyarat kepada mereka. Mereka semua buru-buru meninggalkan medan pertempuran mereka sendiri dan mundur menuju altar. Wajah mereka sangat jelek. Aura sepi ini perlahan naik. Akhirnya, itu melilit tubuh Feng Qing'er di langit. Tubuhnya yang halus bergetar dan cahaya keemasan berkedip di matanya. Dia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan yang megah, bersama dengan energi menakutkan yang bisa menghancurkan dunia, bergegas menuju kelompok Xiao Yan di altar. Di hadapan energi yang menakutkan ini, hati kelompok Xiao Yan juga tiba-tiba tenggelam. Namun, tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang bersama, sosok kecil yang lembut perlahan muncul di depan mereka. Suara tenangnya meletus menjadi semacam tekanan yang bahkan lebih menakutkan daripada Phoenix surga kuno saat ini. Jiwa leluhur Phoenix surga ya, sayangnya, jiwa leluhur naga Fight kuno milikku ini tampaknya sedikit lebih kuat.